Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari buku Cerminan Para Martir Anabaptis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk mendasari perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hari ini perenungan firman Tuhan terambil dari buku Cerminan Para Martir yang menceritakan kisah-kisah gagah berani kaum Anabaptis dari abad ke-16 yang telah mengorbankan hidup demi iman mereka kepada Kristus, yang diceritakan kembali untuk membangkitkan semangat dan iman yang teguh bagi kita yang hidup di masa kini. Hari ini perenungan iman kita terambil dari seorang Aneken Hendricks, atau yang biasa kita kenal dengan Aneken de Vlaster dari Frisia, seorang ibu rumah tangga dan mungkin juga penenun kain lenan, dijatuhi hukuman mati dengan sangat biadab. Algojo mengikatnya pada sebuah tangga, menjejali mulutnya dengan bubuk mesiu dan melemparkan tubuhnya di atas tumpukan arang yang menyala. Pada saat itu, pasukan garnisun Spanyol sedang menteror Amsterdam dan berusaha menghentikan pertumbuhan semangat nasional bangsa Belanda yang lagi berkembang untuk mendapatkan yang lebih luas untuk kebebasan berpolitik dan beragama. Bagaimanapun juga, jarang seorang wanita, sekalipun ia seorang bidat, dihukum mati dengan cara dibakar, bukan ditenggelamkan. Mengapa kekejaman yang berlebihan ini terjadi? 19 tahun sebelumnya, pada tahun 1552, Aneken sudah tergerak di kalangan para simpatisan Anabaptis di Amsterdam. Ia meninggalkan kota ini ketika penguasa setempat meningkatkan tekanan terhadap orang-orang Anabaptis. Dua orang teman dekatnya, Agent Jacobsder dan Philistus Erichder, ditangkap. Mereka sudah menyangkal minat mereka terhadap gerakan itu. Namun demikian, mereka tetap dijatuhi hukuman pembuangan, walaupun sebenarnya mereka belum dibaptis. Aneken meninggalkan kotanya menuju kota Franeker di Frisia. Minatnya terhadap aliran Anabaptis akhirnya hidup kembali, dan ia pun dibaptis. Ia menikah secara rahasia menurut kebiasaan Anabaptis. Ketika ia kembali ke Amsterdam pada bulan Oktober 1571, ia diketahui oleh seorang anggota polisi atau informan yang di kemudian hari disebutnya sebagai Yudas. Dari sebutan itu tersirat bahwa orang itu tentu pernah menjadi anggota persekutuan Aneken yang terdiri dari orang-orang yang mencari kebenaran yang dianut kaum Anabaptis. Dan ia tentu sudah mengenal Aneken dengan cukup baik sehingga ia dapat mengenalinya kembali 19 tahun kemudian. Kaum Anabaptis yang dibuang harus bersumpah bahwa mereka tidak akan kembali lagi, dan biasanya mereka diperlakukan dengan keji kalau mereka kembali dan tertangkap. Aneken mungkin melanggar janji untuk menghormati perintah tentang pembuangan itu yang pernah diucapkannya. Orang-orang Anabaptis sering mengabaikan pernyataan penguasa mengenai pengusiran mereka itu berdasarkan Mazmur pasal 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mereka percaya bahwa tidak ada satupun lembaga manusia dapat dengan sombongnya menganggap mempunyai hak untuk mengendalikan dan mengatur daerah, terutama tidak dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang Kristen. Baik para petugas kantor, pemerintah maupun petugas keagamaan heran menyaksikan iman Aneken yang kokoh tadi, ketegarannya. Demikian mereka mengatakannya. Pada saat pelaksanaan hukumannya, ia menyatakan kepada umum bahwa Tuhan akan menuntut balas kepada Yudas yang namanya tidak dikenalnya itu, yang telah mengkhianatinya. Mulutnya dijejali dengan serbuk mesiu untuk mencegah agar ia tidak dapat menyampaikan kesaksian baik berupa amanat menjelang ajal kepada orang-orang yang menyaksikannya. Luiken menggambarkannya dengan mulut setengah terbuka, mungkin karena mulutnya tersumbat penuh dengan serbuk mesiu. Hampir di sepanjang masa dewasanya,
Ane kan bergerak dalam sebuah kelompok kecil umat Kristen pembaca Alkitab, dan keluar masuk kelompok-kelompok kecil orang-orang Anabaptis. Di kemudian hari, orang-orang Mennonite Belanda menyanyikan lagu-lagu pujian yang didasarkan pada kisah hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar di masa kini bahwa dari seorang wanita biasa, dari seorang ibu rumah tangga biasa dipakai Tuhan untuk menyaksikan iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat kepada Kristus, sekalipun mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Namun dirinya tidak pernah mengingkari imannya kepada Kristus. Sekalipun dirinya dihianati oleh orang yang pernah menjadi anggota persekutuan. Aneh kan, yang mencari kebenaran yang dianut kaum Anabaptis, yang mengakibatkan dirinya dihukum mati dengan cara yang sangat kejam di alun-alun kota pada tanggal 10 November 1571. Namun Anneken Hendricks, seorang ibu rumah tangga, tidak pernah mengingkari imannya kepada Kristus dan tidak pernah menuntut balas terhadap orang yang sudah mengkhianati dirinya. Namun dirinya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah teladan iman yang perlu kita contoh sebagai seorang Mennonite di masa kini. Bahwa sekalipun masalah itu datang silih berganti dalam hidup kita, tidak membuat kita mengingkari iman kita kepada Kristus. Sekalipun kita dikhianati, dihina, dikucilkan, bahkan kita dicaci maki hanya karena percaya kepada Kristus. Ingat, jangan pernah malu menjadi seorang Kristen, dan jangan pernah ingkari iman percaya kita kepada Kristus. Dan sekalipun kita dikhianati oleh orang terdekat dan mengakibatkan kita kena hukuman, ingat, belajar dari Anneken Hendricks hari ini, jangan dendam. Ingat, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Namun sebaliknya, terus memberkatinya, terus doakan, terus membalas dengan hal yang baik, agar menjadi seorang Mennonite yang terus menjadi cerminan iman Kristen, agar menjadi seorang Mennonite yang terus menjadi cerminan iman Kristus yang dapat dilihat banyak orang dan menjadi kesaksian yang hidup sebagai seorang pembawa damai. Inilah teladan iman bagi kita seorang Mennonite yang hidup di masa kini, yang harus terus kita jaga dan pancarkan dan hidupi agar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari Anneken Hendricks. Apapun situasi, apapun kesulitan, apapun masalah yang datang silih berganti dalam hidup kami, hari ini mari Tuhan pimpin kami terus, agar kami belajar tidak mengingkari iman percaya kami kepada Kristus, dan agar terus menjadi seorang pembawa damai yang terus mendoakan, memberkati, dan melakukan hal yang baik bagi setiap orang, baik yang melakukan yang tidak baik sekalipun di dalam hidup kami. Mari pimpin dan terus lembutkan hati kami, agar kami terus menjadi seorang Mennonite, seorang GKMI yang percaya kepada Kristus, yang terus memberitakan kedamaian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.